Hai teman-teman sanghamba.com YouTube official, selamat datang kembali di channel yang memberikan informasi seputar berbagai aspek untuk membantu teman-teman dalam mencari solusi pada kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan masih topik yang sama tentang perkebunan, lanjutan dari kemarin. Jadi sebelumnya, di video ini kalau teman-teman lihat ya, sini atau sini ya, silahkan nanti dilihat. Jadi saya membahas tentang tips untuk membeli kebun melalui kebun yang sudah jadi atau take over kebun. Pada kali ini saya ingin menjelaskan topik terkait dari pembelian kebun lahan kosong. Jadi lahan kosong di sini bukan berarti lahan tersebut tidak ada tanamannya sama sekali, melainkan lahan yang belum ada tanaman kelapa sawitnya. Tentunya teman-teman punya nilai plus kalau memang mendapatkan lahan yang kosong, jadi teman-teman bisa buka sendiri dan teman-teman bisa bebas memilih jenis bibit apa yang nantinya akan ditanam di kebun saudara-saudaraku sekalian. Nah, hal yang pertama ketika teman-teman ingin mencari kebun atau mencari lahan yang kosong adalah pastikan yang pertama legalitas ataupun surat menyuratnya. Kalau bisa dapat surat SHM ya, tetapi kalau memang tidak bisa harus jelas SKGR diterbitkan kapan. Kemudian tak lupa teman-teman harus cari informasi dari sekitar kebun atau dari sekitar lahan, apakah mungkin ditanya di warung-warung setempat atau mungkin kepada perangkat-perangkat desa untuk menanyakan status lahan tersebut. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana riwayat dari lahan tersebut. Jadi nanti pada saat kita benar-benar memilikinya, lahan tersebut sudah bebas dari masalah-masalah. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan adalah daerah tersebut apakah daerah tergenang atau tidak. Apakah daerah tersebut merupakan daerah rawa. Karena saat ini kita mencari lahan yang sesuai dengan kriteria untuk tanaman kelapa sawit itu cukup sulit. Ya, jadi kriteria lahan yang harus teman-teman perhatikan ya minimal dapat lahan yang darat. Kalaupun memang teman-teman dapat lahan gambut, pastikan lahan ini bukan lahan yang memang daerah rendaman air. Jadi ini tidak pernah kering sama sekali ya. Jadi pastikan cari yang kering. Kalaupun memang basah mungkin pada saat musim-musim hujan atau musim-musim tertentu. Kemudian, kalau memang teman-teman dapat yang areal perbukitan, ya tinggal teman-teman nanti sketsa atau mungkin dipetain secara topografi untuk dibuat topografinya. Jadi nanti garis konturnya teman-teman bisa buat melalui site plan tentunya ya. Nah, untuk penggambaran topografi, mungkin sekarang ini sudah ada teknologi drone, jadi nanti bisa melalui foto udara menggunakan sensor LiDAR. Jadi nanti ada sensor ditembak dari drone, kemudian nanti sensor tersebut memancarkan kembali sinyalnya, kemudian nanti ditangkap oleh detektor. Jadi kita bisa lihat bentuk topografinya seperti apa. Dan ini sangat akurat kalau kita pakai LiDAR. Nah, kemudian setelah teman-teman pastikan tadi yang kedua masalah arealnya ya, apakah dia daerah rawa atau tidak. Yang berikutnya teman-teman pastikan daerah ini adalah di luar dari kawasan lindung. Jadi dari Kementerian Kehutanan mereka menerbitkan peta peruntukan wilayah atau peruntukan areal. Pastikan teman-teman tidak berada di kawasan konservasi. Jadi memang pastikan ini memang areal untuk kawasan perkebunan. Jadi kita kenal istilahnya namanya APL, areal peruntukan lain. Kemudian setelah itu teman-teman bisa melihat tingkat kesuburannya ya melalui disampling tanahnya, kemudian nanti dibawa ke laboratorium. Jadi kita bisa lihat bagaimana tingkat kesuburannya sekaligus teksturnya. Kalau memang lahan ini adalah pasirnya tinggi, kemudian apakah areal ini areal berbatuan. Nah, jadi kita bisa membuat bayangan kira-kira berapa modal yang akan dikeluarkan untuk mengkonservasi tanah dan airnya. Ya, jadi itu yang dari saya yang bisa kami simpulkan. Ya, memang masih banyak lagi sebenarnya hal-hal lain ya, seperti konflik horizontal, kemudian apakah tanah ini juga masuk ke kawasan
izin usaha pertambangan. Jadi teman-teman harus cek betul, jangan sampai nanti setelah lahannya sudah lakukan pembayaran, tiba-tiba muncul masalah baru. Ya namanya oknum ya, kita ada saja caranya bagaimana mendapatkan keuntungan secara instan. Jadi saya simpulkan sedikit. Yang pertama, ketika teman-teman ingin membeli lahan kosong adalah pastikan status legalitasnya, apakah SHM, SKGR, atau mungkin surat keterangan lainnya. Kemudian yang kedua, teman-teman pastikan areal tersebut bebas dari kawasan banjir, ya, ataupun areal yang tidak tergenang. Jadi satu info lagi teman-teman, untuk mengidentifikasi apakah daerah ini adalah daerah genangan, teman-teman bisa lihat vegetasi tanaman di atasnya. Kalau seandainya vegetasi tanamannya itu cenderung homogen, artinya hanya satu jenis tanaman saja. Kalau kita lihat mungkin contohnya ada jenis yang seperti putri malu ya, yang duri-duri seperti itu, atau seperti daun seperti daun pete Cina. Nah, kalau yang ada di situ hanya tanaman itu, berarti itu daerah yang sering tergenang. Jadi pastikan cari areal yang cukup heterogen jenis vegetasi tanaman yang ada di atasnya. Itu salah satu cara untuk mengidentifikasi apakah areal tersebut areal genangan atau tidak. Kemudian tadi apa lagi ya? Teman-teman bisa cek masalah konflik ya, barangkali ada konflik horizontal kah? Nah, kemudian masalah apakah dia tumpang tindih di kawasan izin usaha pertambangan. Mungkin itu saja video berikutnya ya dari lanjutan yang kemarin untuk take over kebun. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat teman-teman sekalian. Kalau memang ada yang ditanyakan silahkan tanya lewat kolom komentar. Jadi nanti biar bisa kita jawab dan teman-teman juga bisa melihat dan membaca jawaban dari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.